2020 merupakan tahun yang penuh dengan kejutan, mulai dengan isu Perang Dunia Ketiga, banjir Jakarta, adanya bencana-bencana, hingga yang sedang kita alami yaitu COVID-19 yang memakan sekitar 1,7 juta korban jiwa di seluruh dunia. Hal tersebut tentunya akan membutuhkan pemikiran yang panjang dan cara penyelesaiannya. Namun, dalam proses ini pastinya akan ada konflik-konflik, mulai dari konflik kecil hingga konflik besar yang bisa saja mengancam kesatuan dan persatuan di Indonesia ini. Saat ini, masih banyak orang yang teguh dengan pendiriannya sendiri tanpa memikirkan bagaimana nasib orang lain. Mereka lupa bahwa negara Indonesia ini negara majemuk, di mana individualisme bukanlah jalan keluar yang tepat. Banyak sekali perdebatan, aksi saling menyalahkan pun tak dapat dihindarkan. Padahal, di saat-saat seperti ini, seharusnya integrasi nasional atau usaha untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan pendapat di Indonesia ini sangat-sangat dibutuhkan. Berdiskusi dan saling menguatkan pun harus berada pada garis terdepan. Jangan sampai kita terlena dengan banyaknya masalah, sehingga kita lupa bahwa kita ini bersama-sama. Satu, Bhinneka Tunggal Ika. Dan semoga dengan banyaknya masalah ini, kita dapat terus meningkatkan rasa toleransi dan juga integritas nasional untuk Indonesia, bangsa, negara yang lebih baik lagi. Saya Siti Salsabila Laila Alfiana dari kelas 10 IPA, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, pemirsa sekalian yang sekarang ini sedang mendengarkan kata-kata saya Mas Ali Rahman dari kelas 10 IPA ingin menjelaskan apa itu integrasi dan integrasi yang ada di Indonesia saat ini. Integrasi merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada. Indonesia sendiri menggunakan integrasi untuk menyatukan berbagai macam suku, ras, budaya, agama, adat istiadat. Ya, Indonesia itu negara yang penuh dengan keberagaman, bukan negara yang monoton, hitam putih abu-abu, negara homogen. Bukan, Indonesia bukan negara yang kayak gitu. Indonesia itu penuh dengan orang-orang yang berbeda dari kita, mulai dari sifat, perilaku, cara bicara, warna kulit, adat istiadat. Nah ya, jadi yang namanya perbedaan itu harus kita akui, harus kita hargai, agar yang namanya perbedaan itu tidak menghilang. Indonesia itu indah karena memiliki keberagaman, adat istiadat, budaya, dan apa yang dimiliki Indonesia. Selain harus diakui dan harus dihargai, yang namanya keberagaman itu juga harus ditoleransikan. Kita sebagai manusia yang punya tetangga juga berbeda dari kita, dari suku atau agama, itu harus kita toleransikan. Kalau misalkan kita nggak toleransikan, bakal ada yang namanya konflik berkepanjangan. Misalnya ya, saya yang agamanya Islam itu punya tetangga agamanya Kristen, saling ngata-ngatain agamanya karena berbeda mengenai betul atau salah. Betul atau salah dalam setiap agama itu perspektif yang berbeda. Karena itu nanti malah keturunan-keturunan saya sama keturunan-keturunan dia malah saling ejek-ejekan, saling musuhan terus. Yang kayak gitu malah susah dikembalikan. Itulah konflik berkepanjangan. Kalau misalkan Indonesia itu udah hancur gara-gara konflik yang kayak gitu, gara-gara perbedaan malah dianggap itu hal yang buruk, malah gak ada yang namanya sila ketiga, persatuan Indonesia itu gak ada, udah dihapus aja itu mah. Ya, nanti Indonesia malah karena beda kota, karena beda bahasa, itu malah bikin negara-negara sendiri, negara kecil, se-RT bisa, ya. Ini negara ini, negara ini, negara ini, negara PBB jadi makin banyak ya, karena Indonesia makin pecah, dan Indonesia itu pulaunya lebih dari 17.000. Nah, ntar kalau negara yang lebih dari 17.000, PBB susah sendiri, ya. Nah, dan itu juga mengapa saya mengingatkan Anda semua mengenai pentingnya integritas, integrasi. Jangan pikir saya bikin kayak begini itu gampang ya. Jangan pikir saya cuma niat buat ini itu pelajaran sejarah wajib Indonesia. Enggak. Saya juga ngingetin Anda biar Anda itu sadar betapa pentingnya integrasi di antara kita semua sebagai manusia yang hidup di Indonesia. Kita harus menjaga keberagaman ini, guys. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina dari kelas 10 ingin membahas sedikit mengenai integrasi nasional. Sebelumnya, istilah integrasi nasional berasal dari bahasa Inggris yang artinya pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi ini juga bisa berarti sebagai proses pengkoordinasian berbagai tugas, fungsi, dan bagian-bagian sedemikian rupa yang dapat bekerja sama dan tidak saling bertentangan dalam pencapaian sasaran dan tujuan. Sedangkan nasional memiliki arti sebagai kebangsaan yang meliputi satu bangsa. Indonesia merupakan negara multikultural, di mana beragam suku, agama, ras, dan budaya yang hidup bersama dalam satu negara yaitu Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan suatu kekayaan yang luar biasa,
yang diamanahkan kepada rakyatnya untuk dijaga dan dilestarikan. Namun, keberagaman tersebut bisa menjadi potensi konflik yang besar jika prinsip Bhinneka Tunggal Ika tidak diterapkan oleh kita semua. Ketika konflik terjadi, maka ancaman disintegrasi nasional akan mudah terjadi. Walaupun sudah menjadi negara yang diakui oleh negara lain, tetapi Indonesia masih banyak mengalami penjajahan dari dalam maupun luar negeri. Dengan adanya kesadaran seluruh warga Indonesia, telah menjadi kekuatan yang sangat besar dan sudah terbukti dengan segala hal yang mengganggu ketentraman bangsa Indonesia. Sebagai warga Indonesia, khususnya kaula muda, kita harus memelihara, menjaga, dan melestarikan keberagaman tersebut sebagai bentuk syukur atas anugerah dari Tuhan yang tidak terbatas. Sekarang ini, sering kita temui bahwa keanekaragaman tersebut tidak mampu merekatkan hubungan antar bangsa Indonesia, melainkan semakin merenggang hubungan masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi salah satu karena faktor globalisasi, di mana individu semakin egois dan menomorduakan hal-hal yang menyangkut identitas negara kita sendiri. Selain itu, isu politik dalam negeri yang semakin memanas juga sedikit banyak memengaruhi mental masyarakat sehingga Indonesia mengakibatkan perpecahan hingga ke aspek-aspek lainnya. Sudah seharusnya kita bersikap dengan menanam semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Penerapan tersebut dapat membuat bangsa Indonesia menuju integritas nasional. Kita harus mencegah agar bangsa Indonesia jauh dari perpecahan yang mengakibatkan runtuhnya negara dengan cara melestarikannya, seperti menggunakan produk negara, melestarikan budaya, dan saling toleransi, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.